Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Putri Hamzah. NIM saya 2006411103. Saya dari kelas SD 20.4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan topik penelitian dan contoh, pemilihan masalah penelitian dan contoh, pembatasan topik penelitian, dan penentuan judul dan contoh. Di bab selanjutnya, memilih topik. Topik adalah pokok pembicaraan yang dipilih dan biasanya merupakan hal yang menarik untuk dikemukakan dan diketahui umum. Topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan. Topik yang masih awal tersebut selanjutnya akan dikembangkan dengan membuat cakupan yang lebih sempit atau yang lebih luas. Syarat topik yang baik. Pertama, topik harus menarik perhatian penulis. Yang kedua, diketahui oleh penulis. Yang ketiga, jangan terlalu baru, jangan terlalu teknis, dan jangan terlalu kontroversial. Keempat, bermanfaat. Kelima, jangan terlalu luas. Yang keenam, topik yang dipilih harus berada di sekitar kita. Yang ketujuh, topik yang dipilih harus menarik. Yang kedelapan, topik yang dipilih ruang lingkupnya sempit dan terbatas. Yang kesembilan, topik yang dipilih memiliki data dan fakta yang objektif. Yang kesepuluh, topik yang dipilih harus kita ketahui prinsip-prinsip ilmiahnya. Yang kesebelas, topik yang dipilih memiliki sumber acuan. Di bab ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian judul. Judul adalah perincian atau penjabaran dari topik. Judul lebih spesifik dan sering telah menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Judul pada karangan ilmiah harus singkat dan padat, menarik perhatian, serta menggambarkan garis besar inti pembahasan. Tujuan judul untuk memberitahu si pembaca apa isi dalam atau topik cerita. Fungsi judul. Yang pertama, merupakan identitas atau cermin dari jiwa seluruh tulisan. Yang kedua, temanya menjelaskan diri dan menarik sehingga mengundang orang untuk membaca isinya. Yang ketiga, gambaran global tentang arah, maksud, tujuan, dan ruang lingkupnya. Yang keempat, relevan dengan seluruh isi tulisan, maksud, masalah, dan tujuannya. Di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat judul yang baik. Yang pertama, asli, tidak menggunakan judul yang sudah ada sebelumnya. Mencakup seluruh isi tulisan. Singkat, yaitu tidak boleh mengambil bentuk kalimat atau frase yang panjang, tetapi harus berbentuk kata atau rangkaian kata yang singkat. Usahakan judul tidak lebih dari 5 kata. Bersifat logis, tidak provokatif, yaitu harus menarik dengan sedemikian rupa sehingga menimbulkan keinginan tahu dari tiap pembaca terhadap isi buku atau karangan. Relevan dengan topik, yaitu harus mempunyai pertalian dengan temanya atau ada pertalian dengan beberapa bagian penting dari tema tersebut. Bersifat menarik perhatian, sebaiknya judul berkalimat pendek maksimum 10-15 kata sesuai dengan perkembangan zaman dan membuat pembaca ingin mengetahui persoalan yang dilingkupinya. Macam-macam judul. Ada 2, yaitu judul langsung dan judul tak langsung. Judul langsung adalah judul yang erat kaitannya dengan bagian utama berita, sehingga hubungannya dengan bagian utama nampak jelas. Yang terakhir, judul tak langsung. Judul yang tidak langsung hubungannya dengan bagian utama berita, tapi tetap menjiwai seluruh isi karangan atau berita tersebut. Di sini saya akan mencontohkan judul langsung dan contoh judul tidak langsung. Contoh judul langsung adalah, apa kabar sobat? Contoh judul yang tidak langsung, dia pernah bicara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan topik dengan judul. Topik. Menurut KBBI, arti kata topik adalah pokok pembicaraan dalam diskusi, ceramah, karangan, dan sebagainya. Bahan diskusi.
Topik berasal dari bahasa Yunani, yaitu topoi, yang artinya inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Dari kedua definisi di atas, kita dapat melihat adanya persamaan. Arti dari topik yaitu pokok pembicaraan atau secara bebas dapat juga kita artikan sebagai permasalahan yang dibahas atau diuraikan. Cakupan topik lebih terbatas dibandingkan tema, namun tidak juga terlalu sempit seperti judul. Di sini saya juga akan menjelaskan perbedaan topik dengan judul. Judul, menurut KBBI, judul adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab itu. Selain itu, judul juga berarti kepala karangan, cerita, drama, dan sebagainya, atau disebut juga tajuk. Dari pengertian KBBI tersebut, dapat dikatakan bahwa judul merupakan cerminan mengenai suatu permasalahan yang diangkat dalam sebuah tulisan secara tepat. Letaknya berada paling awal sebuah karangan sehingga disebut sebagai kepala karangan. Ciri khas yang membedakan judul dengan tema dan topik adalah fungsinya sebagai penarik minat pembaca. Judul yang lebih baik akan menarik dengan tema dan topik adalah fungsinya sebagai penarik minat pembaca. Judul yang baik akan menarik pembaca dan dapat menimbulkan keingintahuan pembaca tentang isi atau permasalahan yang dibahas. Judul memiliki cakupan yang lebih sempit dan spesifik. Di dalam judul juga menyiratkan suatu tema dan topik. Untuk memahami lebih lanjut mengenai topik dan judul, dapat melihat contoh sebagai berikut. Topik, kebersihan sekolah. Cakupan lebih luas dari judul, sedangkan judul membudayakan tertib piket untuk kebersihan sekolah. Cakupannya yaitu sempit. Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dari sebuah tema dapat diperinci menjadi beberapa topik, sedangkan dari sebuah topik dapat diperinci menjadi beberapa judul. Contohnya dari tema kebersihan lingkungan dapat diperinci menjadi kebersihan rumah selain kebersihan sekolah. Topik kebersihan sekolah juga dapat dibuat judul lain seperti menumbuhkan kesadaran warga sekolah untuk hidup bersih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.